Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk kepada pembahasan bayan ilajil hirs wa tama. Itu bersikap sederhana dalam hidup. Ya, iktisad sederhana itu maksudnya gimana sih, Pak? Yaitu tidak berlebihan, tapi juga tidak ya terlalu kurang, tengah-tengah. Itu namanya iktisad. Ya. Warifqu fil infaqi, dan bersikap lembut dalam infak. Maksudnya sama, dalam berinfak kita tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit, namun tengah-tengah. Faman aradal qana'ata fayambaghi an yasudda an nafsihi abwabal khuruji ma amkanahu. Maka siapa yang ingin qanaah, itu sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan yang ada, fayambaghi an yasudda an nafsihi abwabal khuruji ma amkanahu. Maka selayaknya dia menutup ya dari dirinya itu pintu-pintu yang bisa membuat ia keluar dari sifat tersebut sesuai kemampuannya. Wa yaruddu nafsahu ila ma la budda minhu, dan mengembalikan dirinya, jiwanya kepada sesuatu yang harus. Artinya ya ketika kita mulai enggak qanaah, Pak, pengen ini, pengen itu, maka langsung kita kembalikan. Kita bilang ya yang sudah Allah berikan kepada saya saja, alhamdulillah, belum bisa saya syukuri. Maka kita qanaah dengan yang ada. Ayakna bi ayyi ta'amin kana. Contoh misalnya kita merasa qanaah dengan makanan yang ada. Kita mampunya bisa beli makanan yang ada, cuma makan nasi, tempe, ikan asin, sayur, alhamdulillah. Wa qalil minal idam wa thawbin wahid. Ya, dengan lauk yang sedikit misalnya. Atau kita punya baju ya, enggak banyak misalnya. Maka kita berusaha untuk qanaah dengan itu semua. Yang kita pikirkan bagaimana nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'ala man iktasad, tidak akan fakir orang yang hidupnya sederhana. Iya. Akan tetapi hadis ini lemah ya, tidak sahih. Dalam hadis yang lain disebutkan at-tadbir nisful aish, mengatur keuangan itu setengah dari kehidupan. Namun hadis ini ya juga lemah. Dan dalam hadis yang lain salasun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama khasyatullah,
Fis-sirri wal alaniyah. Merasa takut kepada Allah saat sendiri maupun di depan orang. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Bersikap sedang, ya, sederhana saat kaya maupun fakir. Artinya kita ketika kaya tidak jadi orang yang boros. Ketika kita fakir pun tidak menjadi orang yang putus asa. Tetap kita, ya, keadaan kita seimbang. Wal adl fi ridha wal ghadab. Yang ketiga yaitu bersikap adil saat ridha dan marah. Karena ketika kita ridha terkadang kita condong sebelah. Ketika kita marah pun juga seringkali kita tidak bisa adil. Tapi ketika kita ridha tetap adil, ketika kita marah dan benci pun tetap adil, maka itu menunjukkan ketakwaan. Iya. Nah, ini yang pertama. Itu bersikap sederhana dalam hidup. Tidak berlebihan dan tidak juga terlalu, ya, pelit. Asani idza tayassara lahu fil hal ma yakfihi. Fala yakunu syadidal ittirab li ajli mustaqbal wa yu'inuhu ala dzalika qisarul amal. Sekarang yang kedua, idza tayassara lahu fil hal ma yakfihi. Apabila dimudahkan untuk dia saat keadaan tersebut apa yang mencukupinya, maka jangan sampai, kata beliau, syadidul ittirab li ajli mustaqbal. Kita jadi puyeng, Pak, gara-gara mikirin masa depan. Ya, ketakutan nanti gimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan. Ini enggak usah seperti itu. Kewajiban kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan kita pusing mikirin masa depan. Itu masalah gaib. Hanya Allah yang Maha tahu. Kunci kita apa, Pak? La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan apa? Tambah. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kafir, tidak bersyukur, ingat, ya, azabku keras. Jadi kalau kita ingin, Pak, masa depan kita dijamin sama Allah, ya syukurilah nikmat yang ada. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau nikmat yang ada aja kita nggak syukuri, bagaimana Allah akan tambah? Berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya. Katanya ini ayat menyuruh kita traveling dan kuliner. Ayat ini katanya nyuruh kita traveling sama apa? Kuliner. Iya. Karena Allah mengatakan di situ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya. Oh, berarti kita traveling aja sama kuliner. Kita katakan, ya akhi, yang paling paham tentang ayat itu siapa? Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Apakah mereka ya hidupnya hanya untuk traveling kuliner, senang-senang berpoya-poya? Tidak. Kalau para ulama berjalan di muka bumi untuk apa, Pak? Menuntut ilmu. Orang-orang saleh berjalan di muka bumi untuk apa, Pak? Menyebarkan kebaikan, berdakwah. Ya. Mereka makan dari rezeki yang Allah berikan, yang halal, dan itu tidak berlebihan. Dan tidak disibukkan pikiran kita dengan makan, minum. Bahkan sebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, syiraru ummati, kata Rasulullah dalam hadis yang dihasan kalau Syekh Albani, seburuk-buruk umatku itu adalah alladzina ya'kuluna alwana ta'am wa yalbasuna ya anwa'al libas. Itu orang yang pikirannya bagaimana bisa makan dengan berbagai macam warna-warni makanan,
dengan berbagai macam pakaian yang indah-indah. Kata Rasulullah, itu seburuk-buruk umatku, kata Rasulullah, yang hanya mikirnya cuma tentang apa? Kenikmatan dunia saja. Yang dia pikirkan cuma senang-senang saja, berpoya-poya saja. Nah, bukan seperti itu seorang mukmin. Rasulullah sabda, "Laisal mu'min bil mutana'im." Mukmin itu bukan orang yang suka bersenang-senang, berpoya-poya, bukan. Mukmin itu orangnya sungguh-sungguh, dia sadar dia hidup di dunia cuma sementara, dia akan kembali kepada Allah. Perbekalan menuju kematian, dia sadar bahwa perbekalan satu-satunya hanya amal. Apa sih yang akan kita bawa, Pak, setelah kematian? Kalau bukan amal saleh, ya Allah, amal saleh yang akan kita bawa, ya. Yang bermanfaat di alam kubur apa sih? Amal saleh, iman, takwa. Ya, adapun kita kerjaannya traveling, kuliner, kira-kira itu manfaat nggak buat kita di kuburan kita nanti, di akhirat kita? Enggak. Justru kita masuk dalam firman Allah, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki, ya, hendaklah kita gunakan akal kita, pikiran kita. Ini rezeki yang Allah berikan ini untuk apa saya gunakan? Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian dia berkata, wa annahu in tana'ama bil aqli fal bahimatu aktsaru aqlan minhu. Kalau dia kerjaannya cuma kuliner aja, ingat, binatang itu makannya lebih banyak dari kamu. Coba Pak, kalau kita mau banding-bandingin Pak, binatang itu Pak, kalau makan dibandingkan dengan manusia paling makan sepiring kenyang, ya enggak? Tapi Bapak lihat yang namanya sapi, kerbau, yang namanya kambing, itu makannya banyak banget Pak. Gajah dan yang lainnya. Artinya kalau kita kerjaannya kuliner, apa bedanya dengan binatang itu, binatang ternak, akhwal Islam. Iya. Wa in tana'ama bil waqi fal usfur aktsaru safadan minhu. Kalau ada orang yang senangnya berzina, ya, ingat, binatang itu lebih kuat jimatnya daripada kita. Antum tahu, antum punya ayam gak di rumah, Mas? Ayam jago itu satu harinya jimat berapa puluh kali, Mas? Kalah kita sama ayam jago. Kalau kita kerjaannya kayak gituan mikirannya, apa bedanya dengan ayam? Enggak, Allah ciptakan manusia bukan tidak sama, jangan sama dengan binatang ternak, akhal Islam, saudaraku seiman. Ini yang keempat. Jadi kata beliau, coba pikirkan baik-baik, ya, renungkan sama kamu. Iya, kita ini pengennya kayak meniru gaya hidup para nabi, para ulama dan salihin, atau meniru gaya hidupnya orang yang enggak beriman, yang kerjaannya cuma berpoya-poya, bersenang-senang, traveling, ya, kuliner dan yang lainnya. Coba pikirkan baik-baik. Bukan berarti traveling nggak boleh. Kalau antum pergi untuk kebaikan akhirat silahkan. Tapi kalau cuma pergi motor-motoran sana sini nggak ada tujuan, mau kemana? Cuma motor-motoran aja nggak ada manfaatnya. Allah ya akhi, apa nggak rugi hidupmu itu? Apa nggak rugi waktu-waktumu itu dan umurmu itu hanya habis buat di jalan? Rugi, wallah ya akhal Islam. Iya.
Saudaraku seiman. Al-khamis, kemudian yang kelima kata beliau, an yafham ma fi jam'il mal min khatar kama dzakarna fi afatil mal. Hendaklah ia memahami bahwa sebetulnya mengumpulkan banyak harta itu bisa berbahaya. Mengumpulkan harta boleh Pak, tapi ingat juga bahwa mengumpulkan harta juga ada bahayanya. Apa bahayanya Pak? Sudah pernah kita bahas ya. Bahaya harta itu seringkali membuat kita Bapak sombong. Bahaya harta itu membuat kita Bapak hasad, dengki. Bahaya harta apa lagi Pak? Membuat kita lalai. Bahaya harta apa lagi Pak? Membuat kita malas dalam ketaatan. Karena banyak kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Bahaya harta apalagi Pak? Membuat kita tidak peduli caranya bagaimana, halal atau haram. Banyak sekali ini bahaya-bahaya harta, banyak ini harus kita pikirkan juga. Kalau kita memang pengen selamat ya kita harus mikir dong, jangan ya yang dipikirin kesenangan aja, enggak mikir tentang kesenangan akhirat kita nanti. Di dunia kita bisa senang-senang, kira-kira nanti di akhirat kita senang enggak? Kalau kita kan pengennya gini Mbak, di dunia kerjaannya traveling, kuliner, mati masuk surga enak-enakan. Iya, nggak kayak gitu Mas kaidahnya. Iya, karena kalau kita sibuk sama nikmat dengan kenikmatan dunia saja, repot di akhirat nih masalah. Ya, kita hanya diberikan dua pilihan aja. Antum mau bersenang-senang kerjaannya di dunia atau mau bersenang-senang nanti di surga. Kalau antum pengennya senang-senang nanti di surga, ya udah sekarang kita harus lelah menaati Allah Subhanahu wa taala. Capek menahan syahwat, meninggalkan yang haram. Banyak perkara yang diharamkan yang sesuai dengan keinginan kita, Pak, syahwat kita, Pak. Iya. Wa yanzur ila thawabil faqr. Kemudian coba lihat oleh kamu bagaimana keadaan orang yang fakir jika ia sabar dan mendapatkan pahala yang besar. Wa yatimmu dzalika bi an yanzur abadan ila man dunahu fid dunya. Kemudian setelah itu dia lihat lagi orang-orang yang lebih susah hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya beliau begini Pak, coba mikir, kamu diberikan oleh Allah kenikmatan, kesenangan, coba lihat orang-orang fakir miskin itu loh. Iya. Gimana kalau ternyata nasib kamu kayak dia? Mau nggak kira-kira Pak? Enggak kan? Oke. Kalau orang fakir itu kok bisa sabar dengan kefakirannya, kenapa kamu tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu? Kenapa kita tidak bisa berusaha berpikir bagaimana mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Cuma ya itulah Pak, seringkali masalahnya keyakinan. Keyakinan itu semakin lemah, semakin ya untuk mencari akhirat itu lemah sekali. Iya. Dan selalu dia melihat, kata beliau, kepada orang yang lebih susah hidupnya di dunia, supaya dia bersyukur kepada Allah. Antum kalau tinggal di perumahan real estate Pak, susah kayaknya ya untuk melihat kayak gini. Samping kanan orang kaya, samping kiri orang kaya, depan orang kaya, belakang orang kaya, semua orang kaya. Mikirinnya jadi apa Pak? Bersaing aja. Sehingga untuk jadi qanaah terkadang susah Pak. Itu cobaan berat buat mereka yang tinggal di real estate Pak. Tapi kalau antum tinggal di kampung, sebelah kirinya orang susah yang butuh bantuan. Ketika kita melihat dia kok susah, kita alhamdulillah diberikan kenikmatan, jadi syukur aja Pak, alhamdulillah.
Iya, itu bedanya. Terkadang kalau kita tinggalnya di mana? Di kampung. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi mengatakan apa? Unzur ila man huwa asfala minkum. Lihat oleh kamu yang lebih susah hidupnya dari kamu. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari kamu. Supaya apa? Fa innahu ajdar alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Supaya kamu tidak menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Iya. Tapi ingat loh Pak, kaidah ini untuk masalah dunia. Adapun masalah akhirat, lihat kepada yang lebih tinggi dari kita. Jangan lihat kepada yang lebih apa? Rendah. Si fulan kok bisa tahajud, saya enggak. Wah, kita jadi iri. Masa saya enggak bisa tahajud, saya harus bisa. Si fulan kok bisa puasa Senin Kamis, saya enggak. Saya jadi iri, saya harus bisa bersaing dengan dia. Jadi kalau masalah akhirat itu Pak, Bu, ngelihatnya yang mana? Yang lebih atas, yang lebih mantap. Supaya apa? Supaya timbul perlombaan dalam apa? Kebaikan. Tapi dalam urusan dunia jangan lihat kepada yang lebih tinggi, lihat kepada yang lebih apa? Bawah. Supaya apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, saudaraku, ya. Ibadul amri, kata beliau, tiang urusan ini adalah as-sabru wa qisarul amal. Sabar dan jangan panjang angan-angan. Wa an ya'lama anna ghayata sabri fid dunya ayyam qalail litamattu'in daimin. Dan hendaklah dia yakin, hendaklah ia berilmu, dia tahu bahwa kesabaran di dunia itu sebentar. Sabar di dunia sebentar. Berapa tahun kita hidup Pak, Bu? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Oke. Berapa tahun kita akan hidup di akhirat Pak, Bu? Selama-lamanya, abadal abidin. Sekarang gunakan akal pikiran kita. Apakah demi untuk meraih yang sebentar kita gadaikan kehidupan yang sangat panjang, yang tak ada ujungnya? Coba mikir. Orang yang punya akal Pak, gak mau dia gadaikan agamanya, akhiratnya hanya untuk mendapatkan kesenangan sedikit dari kehidupan dunia. Dunia sementara. Iya. Itu juga kalau umurnya 80 tahun, 100 tahun. Terkadang kita umurnya cuma 40 tahun udah meninggal. 50 tahun udah meninggal. Hanya Allah yang Maha tahu tentang umur kita ya akhwat Islam. Akhi, ya. Fayakunu kal marid alladhi yasbiru ala mararatid dawa lima yarju minasyifa. Perumpamaannya kayak apa, Pak? Orang yang lagi sakit nih, Pak. Disuruh minum jamunya pahit banget. Tapi ini jamu bagus banget nih. Kalau dia minum jamu, bismillah sembuh. Gara-gara tidak mau minum yang pahit, dia harus sakit terus. Tidak mau sabar dengan pahit sebentar, biar sehat. Kira-kira kita milih yang mana, Pak? Mendingan gak apa-apalah. Iya, pahit sedikit tapi saya bisa sehat. Demikian pula kehidupan di dunia ini, Pak. Gak apa-apalah pahit. Sabar tuh pahit, memang panas. Sabar untuk menaati Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, tapi sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau sabarnya di neraka nggak ada manfaatnya, Mas. Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa?
Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Silahkan kalian sabar ataupun kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Gak ada manfaatnya kesabaran di akhirat. Di neraka gak ada manfaatnya kesabaran, Pak. Kalau di dunia sabar masih ada manfaatnya. Udah sabarlah. Ya. Nah ini saudaraku. Cuma kesabaran ini, Pak, semakin pendek saat kita memanjakan diri dengan berbagai macam kesenangan, sehingga akhirnya tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk melihat anak-anak muda zaman sekarang, Pak, yang hidupnya habis dengan main game, TikTokan dan yang lainnya. Lihat, Pak, ketika menaati Allah dalam sholat, malas-malasan mereka. Ya, diajak ke kajian malas-malasan. Lihat anak-anak muda zaman sekarang nih, aduh ngeri-ngeri. Generasi TikTok, generasi media sosial zaman sekarang ini hancur, dihancurkan hati mereka sehingga yang mereka pikirkan cuma dunia. Untuk akhirat, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini akhi, saudaraku seiman. Nah ini dia 5 perkara yang penting sekali ya untuk kita memahaminya. Kemudian kata beliau, faslun fi luzumil qanaah liman faqadal mal. Fasal tentang pentingnya qanaah juga bagi orang yang kehilangan harta. Antum kalau kehilangan harta biasanya aduh gimana ya, gak enak banget ya. Kehilangan mobil dicuri orang, kehilangan motor, kehilangan rumah, kebakaran, kehilangan ya. Kalau kehilangan kira-kira sedih gak sih, Pak? Semua sedih, Pak. Semua hati kita jadi gimana gitu. Tapi Pak, itu semua bisa direm dengan cara apa? Sifat qanaah, sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Tabliyam bagi liman faqadal mala an yasta'milal qanaah, wa liman wajadahu an yasta'milal sakha wal ithar wastina'al ma'ruf. Selayaknya orang yang kehilangan harta juga menggunakan sifat qanaah. Hilang motor saya, ya Allah, alhamdulillah. Sepeda saya nggak hilang, masih dikasih sama Allah. Mudah-mudahan yang hilang diganti dengan yang lebih baik. Iya. Hilang mobil kita, alhamdulillah. Rumah saya nggak hilang, saya masih punya rumah. Mudah-mudahan yang hilang itu sebagai penggugur dosa-dosa saya. Iya. Mungkin semuanya akibat dosa saya, karena Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali akibat dosa-dosa kamu juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia, banyak kesalahan. Ya udahlah, ya mungkin itu akibat dosa. Ya, akhirnya Allah ambil tuh kenikmatan. Mudah-mudahan itu penggugur dosa-dosa saya. Wah, Masya Allah. Orang kalau hatinya kayak ginian nih, Pak, Masya Allah, tetap senyum aja walaupun kehilangan duit fulus. Iya. Waliman wajadahu an yasta'milal sakha wal ithar. Dan bagi orang yang ketemu tuh yang duit yang hilang, ya, misalnya motornya hilang dicuri orang, alhamdulillah ketemu. Maka gunakanlah saat itu sifat dermawan. Sifat apa? Dermawan. Jadikan pelajaran, Masya Allah. Rasanya gimana saya kehilangan harta saya. Sedihnya minta ampun. Sekarang Allah kembalikan lagi ke saya. Nanti sebagai rasa syukur saya kepada Allah, gimana caranya ya? Iya. Coba dermawan. Perhatikan fakir miskin, orang-orang susah. Iya. Wastina'il ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain. Fa inna sakha akhlaqul anbiya,
Karena sifat dermawan itu kata beliau akhlaknya para nabi, wa huwa aslan min usulin najah, bahkan itu sumber keselamatan, sumber keselamatan. Akhal Islam, saudaraku seiman. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, qala Jibril berkata, qala Allah berfirman, al-Islamu dinun artadhihi li nafsi, Islam adalah agama yang aku ridhai untuk diriku, walan yuslihu illa sakha wa husnul khuluq, dan tidak ada yang bisa meluruskan Islam kecuali sifat dermawan dan akhlak yang baik. Fa akrimuhu bihima ma sahibtumuh, maka muliakanlah Islam dengan dermawan dan akhlak yang baik, dan kalian akan senantiasa mulia selama kalian memiliki sifat tersebut. Tapi hadis ini lemah, Pak. Namun maknanya bagus, benar. Kenapa kita katakan maknanya bagus? Karena sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Situ disebutkan Allah mengatakan Islam agama yang aku ridhai untuk diriku. Benar, sesuai dengan ayat. Ya. Dan tidak ada yang meluruskannya kecuali dengan sifat dermawan dan apa? Akhlak yang baik. Betul, sahih. Karena sifat kikir itu merusak keislaman. Akhlak yang buruk itu bisa merusak keislaman, saudaraku. Maka dua sifat ini, masya Allah, sangat memuliakan Islam sekali, sifat dermawan dan sifat akhlak yang baik. Ya. Fi haditsin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tajafau an dzunubis sakhi, fa inna Allah akhidhun biyadihi kullama athar. Jauhi oleh kalian dosa-dosa orang yang dermawan, karena sesungguhnya Allah akan mengambil tangannya setiap kali ia jatuh. Artinya Pak, orang yang dermawan itu Pak, setiap kali jatuh kepada kesalahan, Allah akan lempengkan lagi karena kedermawanannya itu. Namun hadis ini juga lemah. Iya, dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu. Akan tetapi Pak, orang yang dermawan itu memang Allah maafkan di hari kiamat, Pak. Sebutkan dalam hadis lain yang sahih, ya. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada seseorang laki-laki dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, hai fulan, apa amal kamu? Si fulan ini berpikir aja, ya Allah, aku nggak punya amal apa-apa, ya Allah. Allah berfirman lagi, coba ingat-ingat apa amal kamu di dunia. Oh, dia ingat, saya dulu ya Allah suka menghutangi orang-orang. Lalu saya lihat kalau ada yang miskin, saya maafin aja lah, nggak usah dibayar. Iya. Maka Allah berfirman, hari ini aku akan maafkan. Hari ini, ya, aku akan maafkan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini ya balasan buat siapa? Buat orang yang masya Allah dermawan. Antum kalau ngutangin orang, kemudian antum maafin, itu kan menunjukkan sifat dermawan, ya nggak Pak? Kalau antum pelit bin koret alias medit bin bakhil, ya, boro-boro, ya, kalau bisa nyewa algojo, ya. Tapi kalau orang yang dermawan, ketika tahu orang ini susah hidupnya, udahlah, dimaafin aja, nggak usah bayar. Tapi pahalanya ngeri Pak di akhirat nanti. Ternyata Allah balas dengan maafnya Allah. Ya. Maafnya Allah lebih gede mana Pak? Dengan maafnya kita. Maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Ya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fi haditsin akhar, al-jannatu darul askhiya wa ma jubila waliyullah illa 'ala sakha. Sebutkan dalam hadis yang lain, surga itu adalah negerinya para dermawan, dan tidaklah wali Allah kecuali orang-orang yang punya sifat dermawan. Hadis ini lemah juga, Pak. Iya, kata Imam Ad-Darqutni la yasih, tidak sahih. Iya. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna budala'a ummati lam yadkhulul jannah bi ibadatin wala bisiyam, walakin dakhaluha bi sakha'in nafs wa salamatis sadr wan nushi lil muslimin. Dan sebutkan dalam hadis yang lainnya juga, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wali-wali umatku itu masuk surganya bukan karena banyaknya ibadah, tidak pula banyaknya puasa, tapi mereka masuk surga dengan kedermawanan jiwa, keselamatan hati, dan selalu bersikap baik terhadap kaum muslimin. Hadis ini juga tidak sahih, Pak, tapi maknanya benar. Ya, Al Hasan Al Basri berkata begini, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bikathrati salatin wala bikathrati siyam, wa innama fudilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat Nabi tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa dan banyaknya salat, bukan. Tapi para sahabat Nabi diistimewakan oleh Allah karena apa yang ada di hati mereka. Para sahabat ini, Pak, luar biasa. Mereka orang yang paling selamat hatinya, Pak, paling bening hatinya. Hati mereka selamat dari yang namanya dengki, suudzon, sombong, ria. Itu mereka orang-orang yang hatinya bening, Masya Allah. Iya. Orang yang paling dermawan ya para sahabat, siapa lagi? Apalagi kaum Ansor, Pak, Masya Allah. Mereka terkenal saking dermawannya, Pak. Mereka saking dermawan itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri susah. Ini kehebatannya kaum Ansor, Pak. Sampai Allah puji itu dalam surat apa itu? Surat Al-Hasyr, ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuh, lihat, mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya sendiri susah. Ini kedermawanan tingkat tinggi para sahabat itu, Bang. Nggak kayak kita. Kita kalau dermawannya saat kita punya kelebihan doang. Pas kita susah, jadi orang koret bin pelit alias mati. Iya. Kalau para sahabat enggak. Saat punya kelebihan tetap dermawan, saat susah pun tetap apa? Dermawan. Ini sifat yang susah banget ini, Pak. Susah banget, Masya Allah. Dan itu dimiliki ternyata kaum Ansor. Iya. Pernah suatu malam Rasulullah kedatangan tamu, Pak. Tapi ternyata Rasulullah nggak punya makanan buat menjamu tamu, nggak punya makanan. Maka Rasul bersabda kepada sebagian sahabatnya, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku malam ini? Rupanya seorang Ansor berkata, aku ya Rasulullah, biar tamumu aku yang akan jamu. Dibawalah tamu Rasulullah itu ke rumahnya, nanya ke istrinya, ada makanan nggak buat tamu kita? Kata istrinya, ada sepotong roti, tapi juga ini buat anak-anak kita. Apa kata si Ansor ini? Udah, itu roti buat tamu kita aja. Malam ini kita nggak usah makan sama anak-anak kita. Iya, masakin batu aja, hibur anak-anak kita. Malam itu dia sekeluarga nggak makan demi untuk menjamu siapa? Tamu. Iya, ngeri. Ini kedermawanan yang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya, Pak.
Ya. Sifat dermawan ini memang bertingkat-tingkat, Mas. Ya. Saya jadi ingat sebuah kisah yang dikisahkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkisah begini, Pak. Kata Abdullah Mas'ud, dulu ada seorang ahli ibadah di zaman dahulu, ya, sudah beribadah 60 tahun, Pak. Rupanya dia digoda oleh seorang wanita pelacur. Rupanya tergoda dan berzina selama 6 hari. Lalu ia malu, pergilah ia. Lalu ia singgah di sebuah masjid. Dalam keadaan dia lapar sekali. Tiba-tiba ada orang yang memberinya apa? 2 potong roti. Ketika dia mau makan itu roti, dia melihat di pojok masjid ada 2 orang yang kelaparan juga. Dia mikir, pasti 2 orang itu apa? Lapar nih kayak saya nih. Akhirnya 2 potong itu diberikan kepada 2 orang itu dan dia tetap lapar. Maka Allah kagum sama orang ini, Pak. Apa kata Allah kepada malaikat? Ibu mohon ya anak-anaknya, Bu. Iya, biar nggak ganggu. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Hai malaikat, timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina, Pak. Lalu Allah berfirman lagi, timbang 6 hari zina dengan 2 potong roti. Ditimbang ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Allah maafkan dia. Iya, Haji, Masya Allah. Ini kedermawanan yang luar biasa. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Kemudian beliau menyebutkan tentang cerita-cerita orang-orang yang dermawan. Wa min hikayatil askhiyah, di antara kisah tentang orang yang dermawan, yang pertama kali manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajwadan nas bil khair min ar-rihil mursalah. Dan telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan harta. Wa annahu ma su'ila syai'an faqala, Nabi itu nggak pernah kalau diminta berkata enggak. Kalau diminta selalu ngasih Rasulullah. Saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW punya baju satu-satunya, Pak. Lalu ada seorang sahabat memuji baju itu dan pengen. Akhirnya Rasulullah masuk rumah lah, dikirimnya baju itu kepada orang tersebut. Sementara Rasulullah nggak punya baju lagi. Marah para sahabat, kamu itu kurang ajar. Rasul nggak punya baju lagi, kamu minta lagi. Kamu tahu kan Rasulullah kalau nggak diminta nggak pernah nolak. Kata sahabat itu, ya aku pengen ini jadi kain kafanku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dermawannya, luar biasa sekali. Kita nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa deh kayak Rasulullah SAW dalam masalah ini. Iya. Fa'atahu wa anna rajulan sa'alahu fa'atahu ghanaman baina jabalain. Pernah ada seseorang meminta, maka Rasulullah memberinya 2 lembah kambing. Fa'ata rajul qaumahu faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an wa la yakhshal faqr. Rupanya orang yang dikasih 2 lembah kambing ini pulang ke kaumnya sambil berkata, hai kaumku, masuk Islam kalian. Sesungguhnya Muhammad itu kalau sudah memberi gak pernah takut kefakiran. Masya Allah. Gara-gara itu kaumnya semua masuk Islam. Ketika melihat bagaimana dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wakila kana li Uthman bin Talhah radhiyallahu anhuma 50,000 dirham. Fakharaja ila al-masjid
Faqala lahu Talha, qad tahayya maluka faqbid. Faqala huwa laka ya Aba Muhammad ma'una ala muru'atik. Utsman kana li Utsman ala Talhah radhiyallahu anhuma 50,000 dirham. Karena Talhah punya hutang kepada Utsman bin Affan itu 50.000 dirham. Lalu Utsman pergi ke masjid. Lalu Talhah berkata kepada Utsman, "Hai Utsman, ini ada uang 50.000 dirham, sudah ada, alhamdulillah, silahkan kamu ambil." Kata Utsman, "Gak usah, itu buat kamu aja." Iya, Masya Allah. Talhah minjem duit kepada Utsman 50.000 dirham. Pas Talhah mau bayar, apa kata Utsman? "Gak usah, buat kamu aja." Udah, Masya Allah. Iya, ini luar biasa Pak. Ada nggak orang zaman sekarang? Ada Pak. Alhamdulillah masih ada kayak gituan. Iya, saya melihat sendiri ya. Dia dipinjemin bukan cuma sedikit Pak, ratusan juta. Pas mau dibayar bilang apa? Hadiah buat kamu. Masya Allah, ajib. Iya, baik, saya kira cukup ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.